Hai semuanya, selamat datang di podcast Road to Women's Inspiration Award 2025 bersama saya Aya Nufus. Podcast yang menghadirkan perempuan-perempuan inovatif yang pastinya akan memberikan semangat dan juga mendorong perempuan-perempuan di luar sana untuk menjadi lebih baik lagi, lebih inovatif lagi, dan juga memberikan inspirasi yang luar biasa. Dan sudah bersama dengan saya seorang fashion designer yang namanya sudah malang buana ya, Mbak Vera Anggraini. Sekarang udah ada nama belakang tambahan ya? Iya, udah ada nama suami. Apa itu namanya, Mbak? Konsyang. Jadi Vera Anggraini Konsyang. Luar biasa, Mbak. Ini berarti sudah aku lihat di sosmed juga lagi berbunga-bunga. Kegiatan akhir-akhir ini ngapain aja, Mbak? Akhir ini mungkin masih seperti biasa, kebaya-kebaya pengantin. Terus aku lagi suka kemarin kayak mulai karena gue dapet gift dari husband, aku ngeliat renovasi rumah, dan ternyata nggak tahu, aku kayak mulai kayak bikin apa buat desain interior, buat ini. Ya. Itu terinspirasi dari desain kebaya dipakai untuk desain. Enggak sih, ternyata kata teman-teman yang lihat, lu punya talent ya gitu. Oh iya. Tapi talentnya, ini kan udah berapa tahun, Mbak? Udah menjadi seorang fashion designer? Fashion designer, mungkin kalau start sendiri itu dari 2003, ya kan. Cuman baru ada nama pakai Vera Kebaya setelah ada sosial media Instagram. Nah, aku baru join itu 2011. Nah, itu baru ada nama, terus ya alhamdulillah banyak respon baik ya. Terus berarti udah 20 tahunan lebih ya? Iya, 20. Dia 2003 start alone ya, gitu. Iya. Tadinya kan sebelumnya jadi karyawan dulu, belajar dulu dan lain-lain. Menarik banget. Boleh nggak Mbak diceritain dari awal? Kita cerita flashback dikit ya. Muncul seorang Vera Kebaya. Nanti kayak ini nggak kayak drama-drama jangan dikit. Jangan nangis ya, Mbak. Perjalanan ini pasti luar biasa nih. Boleh kita aja spill. Dulu tuh katanya tadi sempat jadi karyawan dulu awalnya. Iya, karyawan. Jadi mungkin kita mundur lagi. Panjang banget ya, tapi nggak apa-apa ya, kita bisa potong. Aku tuh pertama kali ke Jakarta tahun 2000, jadi setelah selesai kuliah, dan waktu itu selesai kuliah aku tuh dapat nilai bagus, alhamdulillah. Enggak, tapi waktu itu sempat tawarin jadi dosen. Oh gitu. Ya, karena cum laude, tapi di IKIP atau sekarang ya, di Medan berarti ya. Di Medan. Ya. Jadi baru tahun, terus mereka tawarin jadi dosen, tapi saya berpikir mungkin aku pengen lebih bisa berekspresi kalau aku sendiri lebih bisa berkreasi, sampai akhirnya tahun 2000 dapat izin dari orang tua, gue merantau tapi ke Jakarta. Tapi dosennya kecewa nggak ditolong sama Mbak Vera? Enggak sih, karena mereka tahu aku orangnya tidak bisa stuck diam gitu, dan nggak suka yang monoton. Jadi suka berinovasi. Ya, nggak mau kayak terkungkung, jadi pengennya tuh kayak bebas aja gitu, nggak mau ada rules yang buat kita kayak nggak bisa gerak ya. Bukan berarti kalau kita jadi dosen nggak bagus banget bisa memberikan ilmu kita yang lain. Tapi kayaknya buat aku pribadi, aku pengen lebih free menentukan apa yang aku mau gitu loh. Sampai akhirnya tahun 2000 aku diizinkan ke Jakarta, aku naik kapal laut. Naik kapal laut? Ya, 3 hari 2 malam. Terus uang sakuku hanya 750.000. Semuanya harus dihitung? Ya, diatur. Jadi tuh aku kumpulin uang, aku harus menyelesaikan jahitanku terakhir waktu di Medan. Jadi kayak drama dikit ya. Tapi aku pikir, oke, dengan uang segini gimana aku bisa struggle di Jakarta. Possible kalau aku alone. Alhamdulillah aku ada keluarga yang tante sama om aku terima buat aku tinggal di sana. Tapi ya kita namanya tinggal di rumah orang kan nggak bisa gimana-gimana. Aku harus ngitung gimana dengan uang ini aku bisa mencapai apa yang diinginkan. Jadi waktu itu memang ada keinginan ingin kerja di rumah mode, cuman kan kayaknya nggak mungkin langsung gitu, karena waktu pertama kali ngelamar ke Nelwan Anwar, mereka nggak bilang kita nggak ada terima lowongan. Tapi namanya anak Medan ya, say. Anak Medan. Jadi kayak ngerasa kayak gini, Mas, nggak apa-apa nggak digaji, tapi gimana aku caranya bisa magang di sini? Sebentar, berarti awal mula kerja itu nggak digaji sama sekali? Nggak, jadi aku tuh harus pikir, ini uang gue cuma segini nih, gue nggak digaji, gue harus pikir, oke, buat transport gue cukup, makan gue kayaknya masih bisa diatur. Bisa diatur lah ya. Just cuman satu kali, atau gue nggak makan, atau gue pernah nggak makan sama sekali? Nggak, aku pernah hidup itu Mbak harus mikir makannya mau boleh
siang atau malam. Jadi milih ya mana yang Yes. paling capek. Oh. Demi menciptakan inovasi Ya karena kebaya. aku mikir aku nggak boleh kalah. Iya. Oh. Inspiratif banget. Oke, jadi waktu itu pernah ada di situasi di mana harus memilih gitu ya, makan Yes. demi untuk simpan uang. Untuk apa uang yang disimpan Untuk itu? aku nggak mau pulang kalau ibuku tahu dengan kondisiku prihatin, aku disuruh pulang kan. Aku bilang kalau aku di Medan, aku nggak bisa grow up. Iya. Karena buat aku Jakarta itu buat kita kalau mau maju, kita harus berani keluar dari rumah dan tidak mudah buat nangis ya gitu. Karena selalu pikiran gue punya modal, gue punya skill, dia kayak flow aja gitu loh. Jadi pokoknya ke Jakarta. Terus sampai akhirnya ada singkat cerita kerja di Nelwan, dia nggak terima, terus magang. Finally dia magang 1 minggu, dia lihat aku terlalu agresif. Wah, jadi karena aku harus ngitung, aku harus agresif tuh aku ngitung uang aku cukup 1 bulan. Jadi aku kan orangnya agresif ya, karena harus pikir nih, gue cuman 30 hari nih. Hitungan saya bukan saya tapi saya ingin belajar gimana sistem proses kerja. Oke, waktu universitas kita ada belajar basic tentang bisnis, tentang ini, tapi kan beda dengan kita melihat langsung. Kayak Mas Nelwan tuh sangat menginspirasi karena dia merekrut anak-anak tunarungu ini gitu ya. Terus dia memberi dan dia memberi, akhirnya saya ngerasa saya harus belajar sama yang bisa ngobrol kan gitu. Kan ada juga satu dia bisa ngobrol. Terus yang ngeliat teknik mote, teknik ini, terus sistem kerja dari mulai ini itu yang aku tuh agresif dan aku deketin. Mau belajar lah ya. Yes, karena mikirnya bukan kalau aku ingin punya suatu usaha, aku harus tahu seperti apa sih proses di dalam gitu loh. Karena kalau kita belajar kan cuma teori ya. Di lapangan kita nggak bisa lihat dan itu sangat mahal biayanya. Nah, singkat cerita, waktu udah seminggu kurang kali ya, 4 hari atau 5 hari, terus Mas Nelwan panggil saya, Vera, ke ruangan saya dong gitu, dia panggil. Ada apa nih gue, apa gue ketahuan agresif, terlalu ini, ke asisten, ke teman-teman gitu kan. Kalau kamu saya angkat jadi asisten saya, kamu mau nggak? Gue langsung, serius mas? Gitu kan, gitu kayak happy banget. Terus tapi langsung dong pikiran anak-anak kita ekonomi kan. Terus salary-nya berapa mas? Nanya gaji dulu karena kan gitu-gitu kan dong. Aku biar bisa jajan juga kan, bisa makan siang gitu kan. Dan jadi pasti pekerjaannya akan lebih banyak. Ya terus tapi memang aku jadi lebih bisa. Terus dia kasih nominal waktu itu first banget. Vera, si gaji kamu 500.000. Hah, 500.000? Mas nggak cukup dong 500.000 gitu. Iya aku langsung gitu. Pokoknya nanti kamu tiap bulan saya naikin sambil saya lihat progres kerja kamu. Oke, deal, kita jalan gitu. Akhirnya yaudah aku jalanin lalalala sampai sekian bulan. Mentok tuh finansial gue cuman stok di 750. Lah nggak cukup dong. Gue tiap bulan masih waktu itu aku udah 6 bulan di Nelwan 9 bulan. Nah di rumahnya tante aku, karena aku pengen lebih deket ke tempat kerja, aku keluar dari rumah om setelah 6 bulan di sana. Aku keluar pengen lebih mandiri lah, biar tahu lebih rasanya susahnya gitu. Kerasnya Jakarta. Yes, terus kita harus bilang hidup ini pilihan. Kamu mau maju, kamu mau stuck, kamu itu kamu. Jadi jangan salahkan siapapun atau sekelilingmu, karena itu semua kamu yang menentukan hidupmu, gitu loh. Wow. Jadi di sini aku mikir, oke, uang gue cukup, kayaknya mulai tuh ada temen tante jahit gitu, gue nyimpen dong gitu. Oh jadi sambil side job juga gitu? Side job, jadi kan aku kalau malam itu pulang kerja kan jam 6 sampai rumah jam 7, jam setengah 8. Karena kan di Tebet Timur Dalam, rumah om aku di Rawamangun kan gitu. Jadi 2-3 kali naik bis ya gitu. Terus malam aku jahit, jadi aku malam itu bisa aku jahit jam 1 sampai jam 3 atau jam 4 pagi jahit. Cuman aku lama-lama tidurnya berapa jam tuh? Dikit lah. Dikit banget ya. Karena kan harus banget kerja gitu. Karena cuman waktu itu si tante mungkin nggak masalah karena jahit baju teman-teman dia atau apa. Terus lama-lama kan kayak guilty juga ya, walaupun
ya thank you banget lah sama om tante yang Om tante, terima kasih. terus akhirnya aku pindah kos di Tebet. Nah, pindah kos di Tebet juga itu dramanya panjang banget kalau diceritain. Tapi alhamdulillah ketemu orang baik, anak-anak lagi main bola tuh. Lagi cari apa kak? Gue mau cari kos-kosan di mana? Oh ya kak, aku temenin. Pandai main bola sama teman-temannya. Terus kita cari-cari karena kakak mau kosan kayak apa? Karena kan aku takut orang daerah ya. Pikiran dulu Jakarta itu pokoknya agak-agak. Jadi harus pikir pengen cari kos-kosan keluarga yang dari mana kos. Ya kak susah dibilang gitu ya, cari-cari door to door gitu. Dari pulang kerja jam 5 akhirnya jam 8 malam udah agak putus asa nih, aduh deh kayaknya nggak ketemu deh kos-kosannya, habis ada yang dimau full gitu kan. Karena aku nggak mau full kos-kos cowok cewek, nggak mau, jadi memang keluarga yang terima anak kos. Karena takut terlalu paranoid ke orang daerah kan mbak gitu. Betul. Tapi bagus ada sense of itu ya, sense of dangers itu ya. Iya, karena ya aku untuk yang namanya orang merantau, terus waktu kita atau kerja, aku kan cuma pulang kerja, dibuat teman-teman jalan, aku nggak mau karena aku kan nggak punya uang ekstra kan buat kayak nongkrong nggak ada. Jadi aku tuh fokus aja gue gimana caranya nih buat ya itu proses panjang dan lain-lain sampai akhirnya dapat kos itu aku udah nyerah banget ya. Ketemulah si mbak-mbak pulang kerja, gue tuh kayak mbak nanya dong, tahu nggak ada kos-kosan deket sini? Oh mbak cari kos, dia bilang gitu. Ayo ke rumahku aja. Aku kaget kan. Terus aku ngikutin ke rumah dia. Rumahnya bagus banget ya gitu kan kayak. Terus emang di mana kos? Kebetulan ada kamar tamu papa tuh, dia anak kepala jaksa Palembang waktu itu, mama dia orang Solo. Ingat banget. Terus yaudah kalau mbak mau ngekos, aku tinggal sama adikku di atas, ini ada kamar tamu kosong, terus ada asisten papa, pegawai papanya orang jaksa, nemenin mereka kan sama pembantu gitu. Wah gue kayak beruntung banget. Gue bilang, terus aku nanya, mbak boleh nggak saya kasih mesin jahit di sini? Tapi sempat nanya itu ya? Iya dong, karena kan aku udah orientasi gue keluar dari rumah om, ya gue harus ngejahit dong, kalau nggak uang dari gaji mau ditumpah kayak apa gue nggak bisa makan, nggak cukup dong mbak. Betul. Jadi perjalanan untuk settle di Jakarta itu juga sebuah perjuangan yang luar biasa. Seberapa sering seorang Vera mendapatkan magical gitu ya, maksudnya momen-momen yang nggak terduga di tengah kepepetannya, susah. Ya waktu itu banyak banget ya. Sampai harus setiap bulan itu pasti hutang sama pembantu yang tempat aku ngekos minimum 50.000 deh. Gue bilang mbak, ntar gue masih gajian bentar lagi minimum, gue harus mikir nih uang ini harus cukup buat gue makan soto mie atau gue makan gado-gado buat satu hari. Gue harus pilih tuh tadi, pulang kerja atau jam istirahat atau aku nggak makan malam. Makanya badan gue dulu kecil kurus kan. Karena juga masih imut. Dia sekarang ingat banget. Tapi aku pikir ya this is life ya. Dan aku ngerasa kayak ada cerita buat siapapun. Buat kita harus berpikir jangan kita mengecilkan atau menganggap seseorang itu nothing kalau kita belum tahu, karena perjalanan masih panjang ya. Ya udah seperti itu sampai 7 bulan dan lain-lain. Terus always pikir, ada teman-teman aku yang kebetulan setelah saya di Nelwan ada teman dari Medan, mereka kakak, saya bilang kakak, dulu dipanggil tante nggak mau karena mereka sebenarnya lebih tua dari saya. Mereka istri-istri pejabat yang dari Medan terus pindah tugas ke Jakarta. Finally mereka pengen jahit baju. Ya aku dapat klien tuh dari situ gitu. Jadi aku udah bikin jahit, tetap kerja tapi di luar itu aku jahit gitu. Jadi aku kayak disupport. Kalau nggak ada uang, kak jahitanmu udah kelar nih, boleh dibayar. Oh jadi bayarnya nanti jahit dulu baru bayar nanti. Iya, karena aku find the model. Iya, karena kan aku punya dari ada gaji kan, aku puter dong. Gitu dong. Tuh, jadi banyak yang penasaran gimana sih seorang Vera ini bisa. Tapi harus fair. Satu. Jangan cari klien atau kita invite klien dari tempat kita kerja. Gitu. Maksudnya kayak sabotase klien, karena itu hal sangat yang nggak fair gitu gitu, dan itu nggak baik. Jadi bisnis boleh, tapi jangan bikin bisnis merusak bisnis orang. Gitu. Gimana cara kamu bikin usaha kamu nggak menyakiti orang lain sih.
gitu. Luar biasa. Jadi kayak dengan begitu mungkin Tuhan always kasih kamu jalan. Ya ada aja solusi saat kamu kesulitan. Intinya nggak mudah menyerah ya. Luar biasa loh ini. Gitu, Mbak, ini ceritanya. tapi itu panjang banget deh. Ya, terima kasih sudah menjelaskan dengan sangat Ya, detail, ya. Anak perantau ini ya kan. Tapi gimana sih akhirnya bisa memutuskan kayak oke, gue fokus di kebaya. Oke. Ya karena waktu itu dibilang fokus karena aku suka banget kebaya. Dulu pertama kali lihat orang pakai kebaya itu mamaku sendiri. Karena ibuku kan guru. Zaman dulu itu kan kalau guru tuh ngajar mesti ada sesekali dia pakai kebaya kerja gitu. Kalau sekarang batik ya. Batik ya. Kalau dulu mereka ada pakai kebaya. Nah, itu tuh yang kayak Allah, wah cantik ya pakai kebaya. Jadi suka nyobain kebaya mama. Suka cobain sendiri. Ya tuh masih kecil terus dandan tuh astaga ibuku sampai pusing lah ya gitu. Terus singkat cerita kenapa pilih kebaya? Buat aku kebaya itu mana ya? Cantik gitu loh Mbak. Terus setiap perempuan yang pakai itu kayak muncul karakternya, terus anggun, luas, elegan, gak tahu ya. Dia punya kayak. Terus satu lagi buat saya itu simple. Simple. Yes. Penampilannya atau cara jahitnya? Jahitnya. Aku ngeliatnya kayaknya nggak ada simple-simpelnya ya Mbak. Susah kalau banget. kebaya ya. Jadi aku tuh pikir kalau gaun kan aku harus terlalu banyak pikir yang gimana. Kalau kebaya kan base cutting gimana nyaman, bagus sesuai karakter, tapi kita ekstranya mungkin di detail. Di detail. Terus gimana cara memilih desain atau kebaya yang cocok buat karakter seseorang biar baju yang simple itu kelihatan bagus gitu loh. Jadi bukan karena mewahnya ya, tapi saat orang mengenakan baju dan dia merasa nyaman, otomatis dia ngerasain inner beauty dia atau ngerasa wah gue cantik, gue pede. Nah itu sebenarnya membuat baju itu kelihatan bagus. Oh gitu. Jadi awal mulanya adalah karena memang suka. Terus lihat mama, gitu-gitulah. Ya. Dan simple gitu. Dan simple. Kayaknya baru Vera Anggraini yang bilang kalau kebaya itu adalah suatu hal yang simple, desain yang simple. Gimana orang pasti kayak susah gitu kan. Ya, sebenarnya simple. Makanya kan kalau dilihat mundur ke belakang orang zaman dulu kan ibu-ibu pakai kebaya, pakai kain gitu kan. Ya, sebenarnya simple. Tapi elegan banget. Tapi yang paling buat saya penasaran juga ya. Gimana sih seorang kebaya designer itu bisa membuat kliennya, kita lihat foto-fotonya ini elegan banget, pas di badan. Wah, apa kuncinya? Apa rahasianya? Rahasianya apa ya? Kerja tuh dengan hati ya, gitu. Jadi dengan hati kamu tuh akan merasakan apa yang ingin kamu tuangkan, karena aku ngerasa happy kalau lihat orang cantik. Oh iya. Ya, jadi dengan kayak begitu aku akan berpikir ini apa yang cocok buat kamu, apa yang cocok dengan karakter kamu, apa yang membuat kamu confidence. Karena kadang-kadang ada orang first time pakai kebaya, dia ngerasa aduh nggak nyaman, nah itu. Jadi ada cara khusus nggak ketika klien datang terus bilang, saya nggak tahu mau gimana desainnya. Saya udah punya konsep, tapi saya nggak tahu. Ada apa yang membuat seorang Vera? Biasanya aku suka ngobrol. Aku suka ngobrol dulu. Jadi aku biasanya nggak to the point ya. Kalau sama klien itu dia cerita dulu. Terus kadang-kadang ngobrol udah berapa lama pacaran dan kamu sukanya color apa, mimpi kamu apa. Jadi dia kadang tanpa sadar dia akan cerita dengan cara dia cerita, aku bisa ngeliat dia orangnya pemalu, dia orangnya konservatif, ada orangnya wah dia pengen kelihatan jadi center, harus show, ada yang mbak pengen cantik tapi gimana karakter saya nggak hilang, tetap ini diri saya. Nah itu kadang-kadang kan waktu ngobrol, nah kadang-kadang sambil ngobrol aku tuh kadang kayak langsung desain aja, langsung sketch gitu loh. Sketch di tempat? Ya. Atraksi sedikit ya. Boleh, coba. Bukan, itu nggak, maksud saya tuh biasanya salah satu cara aku membuat customer enjoy. Gitu. Jadi aku biasanya sambil ngobrol biasanya kan. Jadi kamu tuh buat acara kapan gitu kan. Nanya terus di sini Mbak Vera nanti venue-nya di mana? Terus temanya mau pakai tradisional atau apa gitu. Biasanya aku terus juga suasana, konsep itu juga menentukan warna dari warnanya, baju, terus gitu ya. kamu acaranya pagi, siang, sore, malam apa. Nah kadang aku buat dia kayak ngobrol ringan aja gitu. Kadang kalau mbak pacarnya kita aja lucu-lucu cerita, kita berapa lama lu mbak, lucu dong pacaran kita ini. Nah karena ini sambil ngobrol aku tuh kayak langsung ngedesain gitu kan, terus aku langsung kayak
oh oke, mungkin kalau kamu cocoknya mungkin ya. Sambil dia cerita aku gitu tuh kan. orangnya atraksi dikit ya kita ya. Ya. Kalau kamu tuh orangnya gimana? Aku tuh suka kebaya yang sedikit terbuka tapi nggak vulgar gitu. Iya, karena seksi itu nggak harus terbuka semua. Yes, exactly. Tapi gimana siluet badan kamu ditonjolin, apa yang lebih, apa yang kurang di up. Ya benar. Kan, tapi gitu. lagi-lagi nggak mau terlihat gemuk. Ya, gitu. Kadang ada ya wanita yang walaupun sebenarnya ya sayang, cantik itu bukan karena kurus, tapi cantik itu dari hati ya. Saat aku selalu bilang kalau sama klien, jangan paksa diet, yang penting kamu healthy, kamu sehat, kamu always smile, kamu cantik. Dan aku selalu bilang, pacar kamu komplain nggak? Enggak. Ya udah, enjoy aja gitu. Love your body. Karena kamu harus love sama diri kamu. Dengan kamu love diri kamu, ya kamu baru bisa love orang lain ya gitu. Aura terus juga terpancar nggak Mbak? Ya dengan jadi kadang energi itu tanpa sadar saat kita merasa nyaman dengan sekitarnya atau nyaman dengan diri kita, itu kayak terbentuk dengan sendirinya gitu loh aura itu. Jadi baju tuh kayak touch up aja, say. Mbak, sejauh 20 tahun ini ada nggak mungkin pelanggan atau langganan-langganan artis, pejabat favorit, gimana sih apa namanya, dengan pencapaian-pencapaian ini kan luar biasa loh ya, megang artis, megang pejabat. Buat aku bahagia, aku di-appreciate. Tapi siapapun ya yang hadir, yang percaya dengan karya aku, buat aku tuh luar biasa dan aku favorit semua. Pressure nggak tapi kalau pegang ada pejabat-pejabat tertentu gitu? Kayak terakhir aku pernah lihat Mbak Vera itu pegang Kahiyang ya, anak dari Presiden ke-7 Pak Jokowi. Pressure sebenarnya cuman ingin biasanya aku kan banyak ngobrol ya, terus nggak mau juga baju kelihatan mau menyala, mau bagus, tapi jangan sampai dia kelihatan nggak anggun atau nggak elegan gitu. Jadi buat aku memang pengen jadi center perhatian di acara, tapi kita bukan acara karnaval. So ini tetap acara, apalagi kalau kita mengusung budaya, masih mengusung ini gimana cara kita mengangkat budaya kita, misalnya mau pakai baju tradisional dengan kain wastra Nusantara, terus kelihatan anggun dan elegan, itu gimana gitu. Jadi kalau dibilang ada pressure, sedikit ada pressure karena khawatir kalau sempat salah atau sempat ini kan, wah mulut netizen kita nggak bisa kontrol ya gitu kan. Ya gimana cara lakukan yang terbaik, dan banyak aku biasanya suka nanya dulu sih, jadi mau apa, istilahnya jangan kepedean so tahu gitu loh. Iya, karena ini acara dia bukan acara kita gitu loh. Jangan egois. Enggak, kadang-kadang kan ada desainer, saya nggak tahu, mungkin ada orang ngerasa gue lebih tahu gitu apa yang untuk kamu yang bagus. Tapi jangan egois. Kalau menurut saya dia datang untuk bantuin kita kan. Jadi kita baiknya kan tanya, kamu maunya gimana? Kamu cocoknya seperti apa? Jadi tanya dulu. Kalau saat dia bilang give up deh, aduh Mbak nggak tahu, gue coba deh lu ini. Oke, kita coba. Jadi ya. kombinasi antara kemauan dia dengan inovasinya Mbak Vera itu harus disatukan. Iya, jadi dia biar dapat kliknya. Nanti kadang sambil ngobrol oh iya kayaknya kamu cocoknya model ini kali ya gitu. Nanti sambil kayak apa? Ini aku kasih simple aja deh kayaknya buat kamu ya. Tapi Mbak udah pernah fashion show dong ya? Pasti dong ya. Pernah fashion show. Mungkin kalau tunggalnya aku tahun 2019 ya kalau nggak salah. Oh, baru ya. Udah lama lah. Ya itu nggak berasa ya, karena kepotong pandemi ya. Merajut Nusantara ya. 2019 ya? 2019 ya? 2018. Oh, oke. Waktu itu agak agresif tuh. Oh, kenapa agresif? Karena setahun sekali tuh waktu itu di Ini Anda dong, karakter Anda Mbak Vera. Enggak, waktu aku tuh jujur orangnya sempat mengalami apa ya Mbak, nggak percaya diri banget gitu. Ya. Seorang Vera Anggreni pernah merasa tidak percaya diri? Pernah. Sangat nggak percaya diri, tapi saat bersama klien aku percaya diri. Tapi secara personal aku very insecure. Terlalu panjang nanti curhat, ya udah diceritain. Nanti di balik layar kita curhat ya. Iya, cerita. Tapi pernah berarti punya pikiran kayak aduh gue maju mundur gitu, terus kayak kecapean, terus kayak terlalu banyak pressure, bukan dari luar tapi pressure dari internal gitu, yang kadang bikin aku kayak oh my god, saya bukan puppet gitu loh, saya manusia. Nah ada masa kayak lelah, terus kayak oh my god. Tapi ya gitu, singkat cerita
itu proses hidup yang saya pikir saya harus lalui dan bisa melewati, dan alhamdulillah bisa struggle sampai sekarang karena banyak support dari keluarga, tim, dan karena saya selalu bilang tanpa tim saya nothing ya. Lu mau gambar bagus segala macam nggak ada tim di belakang kamu, nonsen, zero besar. Ya, tapi siapa sih role modelnya seorang Vera Anggira ini untuk mungkin bisa stay dari low point, mungkin bangkit lagi, maju mundur? Punya nggak seorang role model? Mama. Iya, ibu saya sangat mengagumi ibu saya. Oh, okay. Itu tadi ya, coba-coba kebaya. Ya, saya lihat perempuan yang luar biasa. Iya. Gitulah. Okay. Jadi intinya kalau mau maju, mau mungkin buat nggak tahu ya, mungkin orang lain sama. Kalau kita mau sukses untuk satu bidang, fokuslah gitu. Terus jangan serakah, jangan semua mau diambil, tapi fokus sehingga kamu bisa expert di bidang yang kamu kuasai. Gitu. Wah, luar biasa. Ada nggak selama ini apa tadi, Mbak? Lanjutin tadi cuman apa? Apa? Tadi mau lanjutin cuman apa tadi? Udah, nggak ada. Udah lupa ya. Lupa tadi, iya. Mau lanjut tadi. Oke. Tapi ada mungkin udah ada di titik ini gitu ya, punya banyak langganan artis, pejabat dan lain sebagainya. Adakah pencapaian mungkin yang belum tercapai? Ada sih. Ada ya? Iya. Oke, apa boleh spill nggak? Dulu jujur aku sih punya rumah produksi. Cuman sekarang rumah produksinya kayak masih mencelok-mencelok dari. Jadi mimpi aku pengen kumpulin semua tim satu rumah produksi sehingga manajemen atau apapun itu aku bisa lebih rapih gitu loh. Untuk sistem itu mimpi aku sih. Aku terus pengen mimpinya lagi punya second line. Ya, pengen banget, pengen bikin kayak apa, baju muslim atau apa yang mungkin stylenya lebih simple. Ya, tapi sejauh ini udah pernah desain dress yang nggak kebaya gitu? Ada, jadi itu gara-gara klien biasanya karena dia udah nyaman sama kita, dia suruh gue tuh bikin baju ini, baju itu, gitu-gitu loh. Walaupun aku selalu bilang aku simple gitu. Tapi pikir-pikir, lucu juga ya, karena saya ngeliat juga sekarang orang yang berhijab banyak banget. Tapi aku nggak mau kebaya sih, tetap fashionable hijabers ya kita bilangnya. Ya lebih yang kayak gitu, pengen sih gitu supaya maksudnya kita bisa lebih bebas coba berkarya yang lain, tapi masih baju juga gitu. Tapi udah mulai sketch gitu? Sketch sebenarnya udah kayak tetap yang simple ya, karena setelah aku suka list kan. Jadi biasanya kayak klien itu suka bikin suruh karena udah pakai kebaya, terus akhirnya dia kayak, Mbak buat acara ini, acara itu, ya kok jadi gue bikin baju muslim terus ya. Tapi kamu Mbak Vera ini apa ya, desainer yang mendengar apa kemauan dari klien, mendengar inspirasi mereka. Mereka pengen ini diikutin gitu ya, tipe yang open minded. Open mind, karena kita nggak boleh egois. Karena profesi kita kan gimana kita mensupport, memang kita menciptakan satu karya. Tapi gimana karya kita itu mereka bisa cintai. Kalau kita jangan egois dong gitu. Jadi bukan kita nggak punya apa ya standar, bukan. Tapi gimana orang nyaman gitu. Terus gimana kita menciptakan sesuatu itu bikin mereka apa ya Mbak? Confidence, terus kayak oke, saya memang cocok sama Vera, saya ini itu gitulah. Gitu, jadi jangan egois lah. Iya. Baik. Oh iya, benar nih, ada yang belum tersampaikan, aku lupa. Kemarin kan katanya baru nikah ya Mbak Vera ya. Katanya menjahit kebaya sendiri. Ya udah setahun yang lalu lah. Iya maksudnya. Waktu kapan ini yang nikah kapan? Ya katanya. Yang mana yang menjahit sendiri? Yang menjahit sendiri yang mana? Kalau yang pertama pasti jahit sendiri. Oke. Kalau yang pertama. Oh, ya. Karena saya udah 2 kali merit. Oke. Yang pertama jahit sendiri karena memang waktu itu aku masih jadi pegawai kan. Oke, kita cerita mundur tuh. Kalau tadi dari Nelwan, terus aku 9 bulan di Nelwan, aku pindah ke Aji Notonegoro. Oh, Mas Aji. Tadi kita belum cerita tuh, sempat lewat ya. Jadi ada beberapa kali pindah tempat. 2 kali sih. Jadi abis dari Aji itu tahun 2002 akhir aku resign.
gitu. Karena setelah married, bagaimana cara aku bisa ngatur rumah tangga, terus aku coba sedikit-sedikit kayak membangun usaha sendiri gitu loh. Dan saat aku keluar dari Aji, kita cerita mundur aja nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa dong. Jadi waktu udah keluar, kan sempet ex aku itu sempet komplain kan, gila kamu keluar gini-gini. Ya sempet, cuman gue pikir ya aku pikir ya aku sih pengen kayak bisa menentukan apa yang aku mau, terus aku bisa punya teman, karena aku anak perantau kan nggak punya teman kan. Temennya cuma pegawai aja kan. Udah gitu kan orangnya fokus juga ya. Iya, aku kan nggak orangnya nggak anak gaul. Orang daerah, kalau orang daerah itu kan terlalu banyak takutnya gitu loh. Jadi kayak mindsetnya tuh ya aduh khawatir gitu ya. Tapi udah akhirnya dari Nelwan keluar terus ke Aji, karena waktu itu Aji nggak ada asisten desainer. Waktu itu asisten dia Irwan, kalau nggak salah namanya Irwan ya gitu. Keluar terus aku masuk di situ tuh, ketemu Aji, terus ketemu Ivan di ready to wear-nya Mas Aji, terus aku masuk ke kuturnya Mas Aji. Nah di situ sebenarnya kan desain apa aja, tapi waktu Mas Aji sering mau show kebaya, aku kayak diminta bikin desain kebaya. Di situ aku kayak tambah love gitu loh sama kebaya. Waktu di Nelwan kan memang kebaya, tapi dia cirinya saya beda. Dia pakai bordiran, serat-serat alam, jadi kayak serat nanas, serat ATBM Sutra gitu ya, di bordir. Waktu itu zaman masih yang wedding Tamara Geraldine, Maudy Kusnadi waktu itu, tapi gue masih jadi asisten waktu di Nelwan. Nah terus pindah ke Ajinoto Negoro. Nah di situ mulai lebih fokus lah ya, belajarnya lebih banyak lagi. Gimana Mas Aji itu banyak banget kasih saya bisa langsung touch ke klien. Misalnya Mas Ajinya lagi sibuk, klien ada datang, klien disuruh konsultasi dulu sama aku, mau belajar. Jadi aku kayak belajar juga, belajar komunikasi. Karena kan kalau kita kuliah kan nggak belajar kan. Nah di Mas Aji itu gimana aku ngobrol sama klien, apalagi kan kliennya orang-orang high ya Mbak. Sementara pegawai masih naik bajai. Itu kadang jujur ya, di situ kita kayak belajar mental. Gimana kita harus berpikir, jangan lihat ekonomi kita, tapi lihat orang datang ke kamu karena kamu punya skill gitu. Jadi gimana kamu menciptakan confidence sehingga orang buat nanya sama kamu percaya nih apa yang kamu sarankan, kamu ini kan gitu. Karena harus pikir oke, dia punya uang, tapi saya yang bisa bikin kan gitu kan. Jadi kan adalah fashion designer merangkap psikolog. Belajar sedikit ya kan. Iya, gimana ngobrol sama orang biar orang nyaman, jangan ngerasa kita lebih sok pintar, sok tahu, karena orang yang datang ke kita kadang dia memang udah bikin di mana-mana, dia udah punya koleksi banyak bagus-bagus gitu kan. Iya, betul. Jadi kita mendengarkan apa yang dia mau, karena dia mungkin udah pernah bikin di sini, dia punya koleksi di situ gitu kan. Jadi jangan kepedean, jangan sok tahu aja gitu. Baik, ini luar biasa sekali. Nah, Mbak Vera, tentunya kita pengen tahu ya apa namanya harapan ke depannya. What's next from Vera Kebaya? Harapannya berharap semua generasi Indonesia, terutama perempuan-perempuan, always bangga dengan budaya dan dengan kebaya Indonesia yang sangat beragam. Itu sih, jadi tetap mau mengenakan untuk di event spesial apapun gitu loh. Dan sehari-hari juga ya kita pakai kebaya lucu ya. Dulu sih pakai kebaya, tapi sekarang buat tugas, buat kerja. Ya. Tapi lebih confident ketika punya kebaya itu, pakai kebaya itu. Ya enak sih. Cuman rasanya kalau everyday ya pengen juga sih coba baju lain ya. Kalau dulu sih ya suka pakai always. Tahun 2011 start aku punya butik 2011 sampai 2019 always pakai kain. Vera berkain. Always, mungkin kalau kamu lihat foto-foto aku seperti yang ada yang pakai kain ya, ada yang pakai kebaya. Tapi 2020 aku ingin jadi diri aku yang lebih dinamis, lebih freedom, dan semua harus jadi diri sendiri tanpa harus kita menciptakan image yang harus gimana supaya harus enggak. Jadi lebih kayak pengen lebih bebas berekspresi dan jangan khawatir asumsi yang terkadang
kamu sendiri yang ciptakan. Iya, betul. Terima kasih loh Mbak Vera. Semoga juga tadi rencana harapan second line-nya juga Second berjalan line, terus ya rumah produksi. lancar, rumah Iya. produksi, banyak sekali harapan ke depannya ya, inovasi-inovasi Iya. baru mungkin ke depannya. Dan semoga juga ini dapat menginspirasi ya perempuan-perempuan lainnya, jangan takut. Jangan takut untuk maju. Kedua, jangan selalu berpikir kita harus kaya dulu bisa buat usaha gitu loh. Jangan pikir tunggu banyak uang dulu, tapi dengan modal kecil, dengan modal keyakinan, kamu amanah, kamu baik, always mengafirmasi hal positif. Semoga Tuhan always ada buat bantu kamu. Luar biasa. Terima kasih Mbak Vera Anggreni atas waktunya di podcast kita. Sekali lagi tadi ya, semoga ini bermanfaat untuk perempuan-perempuan di luar sana, dapat memotivasi dan juga mendorong kalian semua, kita semua untuk menciptakan suatu hal yang mungkin bernilai untuk diri sendiri maupun bangsa dan negara. Dan Terima kasih. teman-teman jangan lupa saksikan Woman Inspiration Award 2025 tanggal 29 April pukul 21.00 waktu Indonesia Barat hanya di iNews TV. Saya Aya Nufus pamit, terima kasih dan sampai jumpa. Bye.